Hanli tersenyum dan memberi mereka hormat singkat sebelum berjalan masuk dengan santai. Pemuda Luo secara alami tidak memiliki kualifikasi untuk mengikutinya dan hanya bisa menunggu di luar. Ketika Hani melihat bahwa gerbang ke halaman gerbang utama ditutup dan berpikir untuk mengetuknya, dia mendengar suara manis seorang wanita dari dalam. "Tuan Muda Han, silakan masuk. Saya sudah menunggu Anda cukup lama." Hani berkedip 2 kali dan dengan tenang berjalan masuk, tidak merasa sangat terkejut. Ketika dia masuk, ekspresinya bergerak. Dia terkejut melihat beberapa orang di dalam ruangan. Di ruang master di seberang pintu, duduk seorang wanita berjubah biru berusia 30-an. Kulitnya putih dan masih cantik. Di belakangnya berdiri seorang pria berjubah biru yang berusia pertengahan 20-an. Dia sangat mirip dengan wanita itu. Duduk di seberang wanita itu adalah seorang pria berjubah bordir dengan wajah muda dan rambut beruban. Dia memasang ekspresi acuh tak acuh. Duduk di sampingnya adalah seorang pria muda yang tampan dan seorang wanita muda yang cantik. Mereka sepertinya tahu apa yang terjadi di luar gerbang halaman dan melihat ke arah Hanli ketika dia masuk. Wanita berjubah biru memiliki sedikit kegembiraan di wajahnya dan pemuda berjubah biru itu tampak penasaran. Adapun pria berjubah bordir, wajahnya berkerut. Wanita berjubah biru itu berdiri dan membungkuk padanya. "Tuan Muda Han, saya harap Anda tidak tersinggung. Pengawal saya menguji Anda atas perintah saya. Saya hanya ingin tahu apakah lapisan ketiga seni Vajra sama menakutkannya dengan rumor yang dikatakan. Teknik ini tersebar luas, tetapi salah satu teknik pemurnian tubuh yang paling sulit untuk dikultivasikan. Sangat sedikit orang yang menerobos ke lapisan kedua, apalagi ke lapisan ketiga seperti Anda." Hani dengan santai bertanya sambil tersenyum. "Saya sudah menjadi anggota perusahaan Anda. Saya tidak bisa tersinggung atas tes sepele. Apakah Anda senang dengan penampilan saya?" Meskipun dia berencana menyembunyikan dirinya di perusahaan Timur Surgawi sebagai karakter yang tidak penting, dia tidak keberatan mengungkapkan sebagian dari kekuatannya yang sebenarnya. Sampai saat ini, Nyonya Fang memandangnya dengan pandangan yang menguntungkan. Ketika dia mendengar jawaban Hanli, dia tersenyum manis dan berkata, "Lapisan ketiga seni Vajra jauh melebihi harapanku. Anda telah membuka mata saya. Oh iya, saya harus memperkenalkan yang lain kepada Anda. Ini anakku Pan King. Dia mengolah teknik abadi di bawah Sekte Giok Emas. Ketiganya adalah Master Abadi, sesama anggota Sekte Putra saya. Jadi mereka adalah Master Abadi." Hani memberi hormat kepada mereka. Meskipun indera spiritualnya tidak bisa meninggalkan tubuhnya, itu masih cukup tajam dan merasakan kultivasi mereka pada jarak ini. Mereka semua berada di tahap pembangunan fondasi ke atas. Namun pemuda dan pasangan muda lainnya tampaknya mencapai tahap pembangunan fondasi baru-baru ini karena ki spiritual mereka masih cukup lemah. Adapun pria berjubah bordir, kekuatan sihirnya cukup padat, sehingga dia pasti berada di tahap inti palsu, puncak pembangunan fondasi. Dengan kemampuan yang ditunjukkan Hanli sebelumnya, mereka tidak berani memperlakukannya dengan ringan dan membalas salam. Pria berjubah bersulam itu bahkan tersenyum dan berkata, "Meskipun aku belum pernah mengembangkan teknik pemurnian tubuh sebelumnya, masterku bertarung melawan pemurni tubuh di tingkat tinggi di masa lalu. Dikabarkan bahwa orang itu mampu membunuh beberapa binatang iblis kelas 6 dan 7 sendirian. Saya awalnya percaya itu adalah dongeng yang fantastis. Tetapi dari apa yang ditampilkan Saudara Han, saya yakin itu benar. Tapi dari kekuatan yang ditampilkan Saudara Han, itu seharusnya bukan hanya hasil dari seni Vajra, tapi juga sifat atau kekuatan suci Anda." Orang ini cukup berpengalaman untuk melihat beberapa keanehan dari kekuatan besar Hanli. Tentu saja, Hani tidak akan mengungkapkan buah skala naga dan yang lainnya. Dia memberikan penjelasan sederhana. "Saudara Qin cukup tajam. Beberapa kekuatan saya berasal dari sifat bawaan." Dia berjubah bersulam itu mengangguk, merasa bahwa sebagian besar kecurigaannya telah hilang. Setelah itu, pria berjubah bersulam itu tidak mengatakan apa-apa lagi. Sebaliknya, Nyonya Fang mengobrol ramah dengan Hanli. Tetapi ketika dia bertanya tentang asal-usulnya, Hanli memberikan jawaban yang tidak jelas. Nyonya Fang tidak melanjutkan masalah itu, dan malah memberitahunya bahwa Pan King dan yang lainnya akan membantu kota An Yuan menghadapi gelombang binatang atas perintah dari tuan mereka. Pejabat tinggi kota An Yuan memiliki ikatan dengan Sekte Giok Emas.
Sekte akan mengirimkan kultivator tingkat rendah untuk menggunakan gelombang binatang sebagai kesempatan untuk membuat terobosan. Para kultivator pembangunan fondasi juga kemungkinan dikirim untuk alasan ini. Tentu saja, sekte giok emas bukan satu-satunya sekte yang mengirim murid ke kota. Setidaknya ada solusi lagi. Ketika orang-orang dari perusahaan timur surgawi memasuki kota Anyuan, mereka juga diwajibkan untuk berperang melawan gelombang binatang sesuai hukum. Karena itu, Nyonya Fang meminta Hani bertindak sebagai orang kedua Zhangkui dalam mengarahkan para penjaga. Ketika Hani mendengarnya, dia mengangguk setuju setelah pertimbangan singkat. Ketika Nyonya Fang mendengar itu, dia memasang ekspresi puas dan menyuruh Hani pergi. Menurut apa yang dia katakan, gelombang binatang bisa dimulai kapan saja. Selanjutnya, itu akan menjadi gelombang binatang besar yang terdiri dari beberapa jenis. Akan lebih baik bagi Hani untuk beristirahat dan mengasah semangatnya. Hani tersenyum dan segera meninggalkan ruangan. Ketika pintu ditutup, senyum Nyonya Fang menghilang dan digantikan dengan keraguan. Pria jubah bersulam itu mengelus dagunya dan bertanya, "Kenapa? Apakah Nyonya Fang merasa orang ini adalah penemuan langka dan telah berubah pikiran?" Nyonya Fang mengerutkan kening dan secara terbuka mengungkapkan pikirannya. "Begitulah. Orang ini masih muda, namun kultivasinya cukup tinggi. Jika dia diasuh, saya menduga dia akan menjadi keberadaan di tingkat api tua. Kalau tidak, saya akan pergi dengan rencana awal dan meminta Zhangkui atau Liu bersaudara mengikuti Anda dalam perjalanan Anda setelah gelombang binatang buas." Pria berjubah bersulam menggelengkan kepalanya. "Saya sudah melihat Kapten Zhang dan Liu bersaudara. Jika saudara Han tidak ada di sini, kami akan menggunakan salah satu dari mereka. Tetapi sekarang kita memiliki kandidat yang lebih cocok. Kita harus membuat pilihan yang lebih dapat diandalkan. Bagaimanapun, dia berada di lapisan ketiga seni Vajra. Dia tidak perlu takut dengan serangan alat roh tingkat rendah. Dan kekuatannya yang luar biasa akan membuatnya semakin cocok untuk misi. Jika kita mengambil orang lain, kemungkinan kekalahan akan lebih besar. Jika kita mengejutkan para penjaga binatang iblis itu, kita tidak akan mendapatkan kesempatan kedua. Nyonya, mungkinkah Anda tidak ingin Junior Pan mencapai formasi inti?" Nyonya Fang menghela nafas dan dia berkata dengan nada tidak berdaya. Kata-kata Senior Pin masuk akal. Bahkan jika orang ini memiliki potensi sebesar api tua, saya merasa formasi inti Kin-Er akan memiliki potensi yang jauh lebih besar. Pria berjubah bersulam itu merasa lega dan dia tersenyum. Nyonya Fang adalah orang yang cukup bijaksana. Terobosan gelombang binatang ini berubah menjadi peluang luar biasa. Tampaknya penjaga binatang iblis itu tidak melibatkan diri mereka. Ketika saatnya tiba, kita mungkin bisa melarikan diri dari mereka. Itulah sebabnya meskipun kita membutuhkan pemurni tubuh, dia belum tentu dibutuhkan. Selama masalah ini berhasil, aku tidak akan memperlakukannya dengan tidak adil dan memastikan dia tidak menyimpan dendam padamu. Kekuatan sihir abadi Qin cukup kuat. Setelah Anda mendapatkannya, seharusnya tidak ada masalah menerobos formasi inti. Di masa depan, saya harap Anda akan menjaga putra saya." Ketika itu dikatakan, dia tersenyum. Pria itu melirik pemuda berjubah biru dan dengan hangat berkata, "Hehe, bakat Junior Pan tidak kalah denganku. Jika saya dapat mencapai formasi inti, Junior Pan seharusnya tidak memiliki masalah dengan benda itu di tangan. Nyonya harus merasa nyaman." Pan King memberi hormat kepada seniornya dengan ekspresi yang dalam dan mengucapkan kata-kata terima kasih. Adapun pasangan yang duduk di sebelah pria berjubah bordir, mereka saling melirik dengan senyum penuh pengertian. Selama waktu itu, suasana di aula menjadi agak cair. Hanli tidak mungkin mengetahui bahwa kontak pertamanya dengan manusia di alam roh sudah melibatkannya dalam sebuah skema. Tidak diketahui apakah dia dikutuk oleh surga atau hanya bernasib buruk. Jika dia tahu tentang masalah itu, dia akan mendapati dirinya tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Beberapa manusia remeh dan kultivator pembangunan fondasi berpikir untuk memanfaatkannya, seorang kultivator transformasi dewa. Mereka sangat ceroboh. Bahkan tanpa kekuatan sihirnya, Hani memiliki metode untuk membunuh mereka dengan mudah. Tetapi karena dia tidak tahu dan berniat untuk tetap tinggal di perusahaan timur surgawi, dia meninggalkan halaman dan pergi menemui Zhangkui.
Tidak lama kemudian, Hanli ditunjuk sebagai komandan kedua, tetapi ada beberapa orang yang tidak yakin. Barulah setelah dia mengungkapkan sebagian dari kekuatannya yang luar biasa, dia membuat mereka khawatir dan membuat mereka diam. Karena Hanli diberi kamarnya sendiri, dia tidak harus berbaur dengan yang lain. Pada hari-hari berikutnya, dia mulai memahami mantra untuk lapisan kelima seni Vajra. Menurut seni Brightjet akan jauh lebih lancar jika dia bisa berkultivasi menggunakan kekuatan sihir yang ada di tubuhnya. Tapi sekarang dia harus mengembangkan seni Vajra dengan memasukkan ki spiritual ke dalam tubuhnya. Dia tidak punya pilihan selain membiasakan diri dengan metode aneh ini sebelum memulai kultivasinya. 3 hari kemudian, Hanli meninggalkan penginapan dan menghilang setengah hari. Terlepas dari mereka yang memiliki mata yang tajam, kebanyakan orang tidak menyadari bahwa Hanli telah pergi. Tetapi pada hari ke-7, Hanli sedang duduk bersila di tempat tidurnya ketika dia tiba-tiba mendengar bel besar berdentang dari luar kamar. Suara itu dengan keras berdengung dan samar-samar mengguncang penginapan. Hanli membuka matanya karena terkejut. Dentang gemuruh berulang tanpa akhir, dan segera diikuti oleh teriakan yang bergema ke kota satu demi satu. Hanli mengerutkan kening dan tanpa berkata-kata berjalan keluar. Halaman barat sudah mulai beraksi. Para penjaga dan pasukan kavaleri berjalan keluar dari kamar mereka dengan baju besi dan senjata di tangan. Ekspresi mereka berkisar dari kegembiraan hingga ketakutan dan kekhawatiran. Saat suara-suara panik terdengar melalui halaman, Zhangkui berjalan dengan ekspresi dingin dan dengan keras menegur. Apa yang perlu dipanikan? Itu hanya gelombang binatang. Itu belum sampai ke kota. Kembali ke kamar Anda dan istirahatlah dengan benar. Ketika saatnya tiba, istirahat akan menjadi hayalan. Ketika para prajurit mendengar itu, mereka semua menjadi tenang dan dengan patuh kembali ke kamar mereka. Hanli melihat itu sambil tersenyum. Karena Zhangkui memegang posisinya sebagai komandan penjaga selama lebih dari 10 tahun, reputasinya setinggi yang diharapkan. Zhangkui melirik Hanli dan berkata, "Junior Han, ikuti aku untuk mengamati dan mengukur ruang lingkup gelombang binatang itu. Mari kita lihat bagaimana perbandingannya dengan apa yang kita perkirakan." Hanli dengan cepat menjawab, "Saudara Zhang, saya siap untuk mengikuti." Sebenarnya, meskipun dia tidak peduli dengan gelombang binatang ini, dia sedikit penasaran. Dia tidak akan menolak kesempatan untuk memperluas wawasannya. Ketika keduanya berjalan ke jalan di luar penginapan, dia menemukan ada sesuatu yang salah. Jalanan yang biasanya ramai sekarang sepi. Hanya ada beberapa pengembara dan gerakan mereka semua bingung. Ada beberapa kereta binatang di jalan, tetapi mereka terburu-buru. Ada juga serigala bertanduk, sama seperti yang dikendarai oleh pasukan kavaleri perusahaan Timur Surgawi. Namun orang yang mengendarainya kali ini mengenakan baju besi penjaga kota. Mereka bergegas melalui kota, dengan keras menyatakan darurat militer di kota sebagai akibat dari gelombang binatang yang akan datang. Kecuali pemurni tubuh dan tentara, manusia biasa harus tetap tinggal di tempat tinggal mereka. Jika mereka berada di luar dan menghalangi upaya melawan gelombang binatang, mereka akan segera dieksekusi. Ketika Hanli dan Zhangkui mengendarai 2 serigala bertanduk ke dinding terdekat, ada seorang pria besar berjubah ungu berdiri di puncak menara paling selatan di kota. Dia diam-diam melihat ke kejauhan dari jendela kamarnya dengan ekspresi cemberut. Tiba-tiba pintu kamarnya terbuka dan seorang prajurit yang ditutupi armor tulang biru dengan cepat masuk. Dia berlutut di belakang pria berjubah ungu dan dengan lembut melaporkan, "Tuan Kota, kami telah memverifikasi bahwa binatang buas berkumpul dalam 3 gelombang. Serigala giok biru padang rumput, piton merah dari gunung makam hitam, dan binatang buas leokon." Pria berjubah ungu itu menghela nafas dan dia dengan cemas berkata, "Jadi itu adalah serangan oleh 3 jenis binatang buas. Sangat merepotkan. Jika mereka adalah binatang buas lainnya, itu akan baik-baik saja. Tetapi serigala biru dan ular piton merah yang hanya bergabung dengan gelombang binatang setiap 300 tahun juga ada. Belum lagi jumlah mereka yang mencengangkan. Binatang buas leokon juga akan membuat segalanya lebih merepotkan. Mereka akan menyerang titik terlemah kota kita. Meskipun kita sudah menyiapkan busur, mereka terbang terlalu cepat sehingga panah biasa tidak akan efektif."
Bukankah Anda memesan panah kristal dari perusahaan Timur Surgawi, Tuan? Dengan itu, kita akan bisa bertahan melawan mereka. Selain itu, kita memiliki kultivator yang membantu kita. Mereka akan menjadi kekuatan yang kuat untuk mempertahankan udara. Dengan bantuan mereka, elang Leokon seharusnya tidak menjadi masalah. Prajurit lapis baja itu menghibur. Pria berjubah ungu itu memerintahkan. Kita hanya bisa berharap untuk mengandalkan mereka. Atur para kultivator bersama dan minta mereka mengawasi tindakan elang Leokon. Kita akan meminta tentara dan pemurni tubuh bergabung dalam menangani serigala dan ular sanca. Oh iya, cepat siapkan pasukan kita. Minta penjaga bergiliran berjaga-jaga. Iya, Tuan. Prajurit lapis baja berteriak dan pergi untuk melaksanakan perintahnya. Pria berjubah ungu besar itu adalah Tuan Kota An Yuan. Dia melihat keluar jendela dengan ekspresi berat. Han Li berdiri di atas bagian tembok kota dan melihat ke kejauhan. Meski tampak tenang, hatinya terguncang. Dia melihat tanah kuning puluhan kilometer dari kota berubah menjadi biru. Laut biru membentang sejauh yang bisa dia lihat. Setelah diperiksa lebih dekat, dia bisa melihat siluet serigala di dalamnya. Mata mereka hijau dan tubuh mereka biru. Taring mereka yang tajam menciptakan penampilan yang buas. Jumlah serigala terlalu banyak untuk dihitung. Entah ada berapa ratus ribu. Selain lolongan serigala, ada suara binatang lain yang bercampur. Mereka terdengar dalam beberapa pola, seolah-olah mereka sedang berkomunikasi satu sama lain. Wajah Zhang Kui menjadi agak pucat, tapi dia mengepalkan tangannya dan bergumam. Untungnya, binatang yang paling umum adalah serigala biru. Jika kita bertemu serigala merah, kuning, atau bahkan serigala perak langka, saya khawatir kota An Yuan tidak akan mampu bertahan dari gelombang binatang buas. Serigala perak. Ketika Hani mendengar itu, sesuatu tiba-tiba muncul di benaknya. Dalam keterkejutannya, Zhang Kui bertanya, apakah saudara Han belum pernah melihat serigala perak sebelumnya? Mereka beberapa kali lebih sulit untuk ditangani daripada serigala lainnya. Serigala perak biasa sebanding dengan selusin serigala biru. Dalam gelombang binatang terakhir, saya cukup beruntung untuk melihat beberapa dari mereka. Kengerian mereka masih segar dalam ingatan saya. Hani merasa hatinya bergolak. Ketika dia mendengar Zhang Kui menyebut serigala perak, dia langsung teringat Silver Moon. Dia adalah serigala perak raksasa yang berasal dari klan serigala bulan perak. Mungkin serigala perak berasal dari klan yang sama. Tetapi terlepas dari apakah itu benar, tidak ada gunanya baginya di wilayahnya saat ini. Dia hanya bisa mengesampingkan pikiran itu di benaknya. Zhang Kui dengan sungguh-sungguh berkata, jika itu hanya serigala biasa, kita tidak perlu takut dengan tembok tinggi kita. Tapi sayangnya, mereka dipimpin oleh binatang iblis tingkat rendah yang cerdas. Mereka juga bercampur dengan binatang buas bermutasi yang setengah jalan untuk menjadi binatang iblis. Meskipun binatang bermutasi tidak memiliki kemampuan yang tak terbayangkan seperti binatang iblis, mereka masih jauh lebih menakutkan daripada binatang biasa. Ukuran, kekuatan, dan keganasannya jauh melebihi jenisnya yang biasa. Paling tidak, pemurni tubuh kelas rendah biasa tidak akan bisa menanganinya sendirian. Sungguh merepotkan. Apakah ada banyak varian binatang ini di gelombang? Zhang Kui merenung sejenak dan dengan ragu berkata, ada sekitar 1 varian binatang bermutasi dalam 1000. 1 dalam 1000. Hani menyapu matanya melewati lautan binatang biru dan tidak bisa menahan tawa kecut. Bahkan jika dia tidak bisa menebak jumlah mereka setidaknya berjumlah jutaan. Seharusnya ada beberapa ribu varian binatang bermutasi di antara mereka. Dan tanpa kultivator formasi inti yang menjaga kota, jumlah itu bisa berakibat fatal. Setelah melihat lagi, Zhang Kui menghela nafas. Jelas-jelas kecewa dengan pemandangan itu dan berkata, baiklah, mari kita pergi ke daerah lain dan melihat binatang buas lainnya. Meskipun Hani mengikuti pria besar itu melalui kota, dia masih tersenyum dan bertanya, apa saudara Zhang khawatir pertahanan kota tidak akan bertahan? Zhang Kui menjawab dengan ekspresi cemas, saya khawatir iya. Saya telah melihat beberapa gelombang binatang di masa lalu, tetapi tidak pernah melawan mereka di kota yang baru didirikan dalam 1000 tahun terakhir. Dengan gelombang binatang besar seperti ini dan dengan persiapan kita yang kurang, mereka seharusnya bisa menembus pertahanan kita. Selanjutnya, gelombang binatang ini juga memiliki binatang leokon.
Meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak, mereka semua akan menjadi binatang iblis kelas 1. Mereka akan menjadi ancaman besar bagi kota. Apakah Leokon begitu menakutkan? Kilatan melintas di mata Hanli dan suaranya membawa keraguan. Leokon tidak dianggap kuat di antara peringkat burung iblis. Tetapi mereka membawa racun hebat yang bisa membunuh orang biasa. Kecuali mereka mendekati kita hanya akan bisa menyerang mereka dari jauh. Dan yang lebih buruk lagi adalah betapa gesit dan cepatnya burung-burung ini. Meskipun mereka mungkin kurang dalam kekuatan, kita tidak dapat menekan mereka saat mereka menyerang titik terlemah di pertahanan kota. Dengan nada terkejut, Hani bertanya, bagaimana kekurangan kekuatan udara ini bisa terjadi? Mungkinkah Tuan Kota Anyuan tidak tahu masalah ini akan sangat kritis? Dari apa yang dia ketahui, semua posisi kekuatan sekuler di dalam kota adalah milik manusia. Bahkan jika dia tahu tentang itu, apa yang bisa dia lakukan? Saya mendengar gelombang binatang terakhir yang menyerang kota meninggalkan kerusakan yang menghancurkan. Jumlah mereka hampir habis. Mampu mengembalikan kekuatan pertahanan mereka ke level ini telah menghabiskan pengaruh penguasa kota. Kota-kota terdekat lainnya juga meminjamkan mereka beberapa senjata dan tentara. Tidak ada lagi yang bisa dia lakukan tentang udara. Ketika Hani mendengar itu, dia kehilangan kata-kata. Tidak lama kemudian, Hani mengikuti Zhangkui ke sisi lain tembok kota dan melihat barisan ular piton sepanjang 1 meter membentuk lautan binatang merah. Itu tampak lebih menakutkan daripada lautan serigala. Satu-satunya kabar baik yang dia dengar adalah bahwa ular ini tidak berbisa. Dengan demikian, pertahanan mereka lebih lemah. Saat Hani menatap lautan ular piton dari kejauhan, dia kadang-kadang melihat ular sanca yang beberapa kali lebih besar dari yang lain dan dalam hati dia tersentak. Varian ular sanca itu memiliki panjang lebih dari 30 meter, tidak lebih kecil dari ular naga merah. Mereka bisa dengan mudah melahap seorang pria. Dan karena kawanan sanca merah lebih besar dari serigala biru, wajar saja jika ada lebih banyak varian. Setelah melihat 2 rombongan binatang buas ini, Hani merasa menyesal karena tidak bisa melihat binatang Leokon. Menurut apa yang dikatakan Zhangkui, elang-elang Leokon itu bertengger di tempat yang tersembunyi. Mereka tidak akan menunjukkan diri mereka sampai tiba waktunya untuk menyerang. Saat Hani melihat ular sanca yang jauh, dia tiba-tiba bertanya, mengapa rombongan binatang tidak meluncurkan serangan mereka? Rombongan binatang buas dipimpin oleh binatang iblis yang cerdas. Mereka tidak akan menyerang kita akan kemauan mereka sendiri. Mereka pasti akan bekerja sama dengan 2 rombongan binatang iblis lainnya dalam serangan bersama. Biasanya hal seperti itu hanya akan terjadi di hari lain. Ayo pergi, kita perlu memimpin tentara perusahaan Timur Surgawi ke pusat kota untuk menjalankan perintah. Jika kita cukup beruntung untuk membuat terobosan atau memahami sesuatu, mungkin layak untuk menempatkan diri kita dalam bahaya. Zhangkui tertawa dingin dan membawa Hani kembali ke penginapan. Seperti yang diperkirakan, para penjaga di penginapan telah menerima perintah dari kota Anyuan dan bersiap untuk pindah. Mereka sudah berkumpul bersama. Para kultivator sekte giok emas dimintai kehadiran mereka sebelumnya dan sudah pergi. Tanpa ragu-ragu, Zhangkui segera berteriak dan memerintahkan 200 tentara perusahaan Timur Surgawi untuk bergerak keluar, berbaris keluar dari penginapan dengan tampilan yang kuat. Ketika mereka tiba di jalan, mereka melihat pasukan pribadi dan pemurni tubuh menuju ke arah istana. Tetapi sebagian besar dari kelompok-kelompok ini tidak sebesar atau sekuat perusahaan Timur Surgawi. Jumlah mereka berkisar dari 5 atau 6 sampai selusin. Saat Hani bepergian bersama yang lain, mereka menarik sedikit perhatian, terutama dengan 50 serigala bertanduk. Bagaimanapun, serigala bertanduk adalah salah satu dari banyak binatang buas yang dijinakan oleh manusia dari alam roh. Masing-masing dibesarkan dengan cermat sejak lahir, benar-benar menghapus sifat buas mereka. Karena mereka mampu menunjukkan kekuatan yang lebih besar ketika bergabung bersama dengan pasukan kavaleri, harga mereka sangat tinggi. Hanya perusahaan Timur Surgawi yang memiliki kemampuan untuk membeli begitu banyak serigala bertanduk terlatih untuk menjaga mereka. Semua orang di jalanan menuju ke arah alun-alun besar di dekat tembok kota. Kota itu menghadapi rombongan serigala biru. Puluhan ribu orang kuat dengan tangan kosong, beberapa pasukan berseragam, dan pemurni tubuh yang tersebar sudah berkumpul bersama. Bahkan ada beberapa serigala bertanduk di sana. Tetapi jumlah mereka tidak sesuai dengan pasukan dari perusahaan Timur Surgawi.
Di sekitar alun-alun, ada beberapa penjaga kota Anyuan bersenjata lengkap yang menjaga ketertiban. Seorang pria parubaya lapis baja perak berdiri di ujung lain alun-alun. Dia sedang berbicara dengan seorang sarjana Konfusianisme dan seorang biksu Buddha di sisinya. Ketika Hani melihat orang itu, dia mengenalinya sebagai petugas yang dia lihat mengawasi gerbang. Cendekiawan dan biksu adalah dua kultivator yang memeriksa pasukan mereka. Pria parubaya lapis baja perak memiliki semacam keterampilan untuk menjaga di belakang dua kultivator. Pada saat itu, pria berbaju perak itu menyadari bahwa cukup banyak orang telah berkumpul, dan dia melambaikan tangannya. Para prajurit di belakangnya meraung, mengucapkan serangkaian perintah yang sudah disiapkan. Perintah pertama adalah mengatur divisi pasukan kavaleri. Setelah itu, sekelompok kereta kura-kura darat bergegas ke alun-alun, membawa sejumlah besar senjata dan beberapa baju besi. Mereka mulai membagikannya kepada orang-orang kuat. Adapun pemurni tubuh, mereka tidak memegang senjata biasa dan mereka berdiri di tempat dengan tatapan terpisah. Untuk saat ini, pasukan pribadi seperti Hani dan pemurni tubuh tunggal tetap di samping. Kemudian, pasukan pribadi dan pemurni tubuh dibingungkan oleh teriakan serigala panjang di luar kota. Teriakan itu keras dan bergema, seolah-olah penuh dengan energi kebuasan. Hani menyipitkan matanya saat mendengar itu. Segudang lolongan serigala membumbung di langit seperti gemuruh guntur. Para pemurni tubuh lebih baik hanya dengan perubahan ekspresi, tetapi rakyat jelata merasa kewalahan saat jeritan memenuhi udara. Tapi itu hanya permulaan. Mereka segera mendengar desisan dan tangisan burung aneh dari arah lain. Meskipun suara-suara itu tidak sehebat lolongan serigala, mereka tetap membuat orang-orang merinding. Pada saat itu, gong terdengar dari semua tembok kota pada waktu yang hampir bersamaan. Suara seorang pria kemudian memenuhi udara. Itu tidak terlalu keras, tetapi mencapai telinga semua orang di alun-alun. Hati-hati, binatang buas mulai bergerak. Itu adalah transmisi suara yang berasal dari kultivator pembangunan fondasi berjubah abu-abu yang mengendarai pedang terbang. Tampaknya ada kultivator terbang lain yang memberikan peringatan di berbagai distrik kota. Tiba-tiba, kegemparan muncul di kota Anyuan dan pasukan tentara yang menganggur mulai beraksi. Mereka segera memanjat tembok, mengawaki balista dan mempersiapkan diri untuk pertempuran. Setelah jeda singkat, proses distribusi senjata dipercepat mengikuti instruksi keras dari pria parubaya yang mengenakan baju besi perak. Seseorang juga akhirnya mulai mengatur Hanli dan semua prajurit pemurni tubuh baru ke dalam kelompok. Karena kenyataan bahwa pertempuran sudah dekat, semua prajurit pemurnian tubuh yang biasanya sangat kasar dan tidak kooperatif telah mengesampingkan ego mereka untuk kebaikan yang lebih besar. Dengan demikian, hanya butuh beberapa saat bagi sekitar 200 prajurit pemurnian tubuh yang hadir untuk dibagi menjadi selusin kelompok. Perusahaan Timur Surgawi juga memiliki lebih dari 200 anggota. Jadi mereka secara alami membentuk kelompok mereka sendiri. Manusia muda dan tidak berpengalaman tetap sebagai pasukan cadangan dan tidak segera dikerahkan. Sebagai gantinya, prajurit pemurnian tubuh dan prajurit terlatih dikerahkan ke tembok kota untuk membantu para prajurit kota Anyuan. Mungkin karena sekelompok orang dari perusahaan Timur Surgawi terlalu menarik perhatian, mereka dipilih untuk menjadi salah satu dari kelompok pejuang pertama yang ditempatkan di tembok kota. Dengan demikian, Hanli dan anggota lain dari perusahaan Timur Surgawi dikirim ke salah satu dari 4 tembok kota, yang ditugaskan untuk menjaga tembok kota itu dengan tentara yang sudah ditempatkan di sana yang jumlahnya lebih dari 1000 orang. Hanli berdiri di tembok kota dan mengarahkan pandangannya ke kejauhan. Sekelompok serigala biru sudah berhenti melolong dan perlahan-lahan berkumpul ke arah mereka. Tidak ada akhir yang terlihat dari jumlah mereka yang besar, membuatnya tampak seolah-olah satu set dataran biru sedang berjalan menuju kota. Gemericik kolektif dari cakar serigala yang tak terhitung jumlahnya yang menggaruk tanah terdengar bahkan dari tempat bertengger mereka di tembok kota, menciptakan simfoni yang cukup mengintimidasi yang menyerang semua prajurit yang melihat dengan rasa tekanan yang tak terlukiskan. Banyak prajurit sudah memucat ketakutan, namun tidak ada yang merasa perlu untuk menyampaikan pidato motivasi atau pidato untuk mengangkat semangat semua orang. Jika kota itu jatuh, keluarga mereka semua akan menjadi mangsa serigala ganas ini. Karena itu, meskipun mereka benar-benar ketakutan, tidak mungkin seorang pun dari mereka akan mundur.
Dengan demikian, pejabat militer tingkat rendah di tembok kota hanya mengeluarkan beberapa instruksi untuk mempersiapkan pertempuran yang akan datang sebelum semua orang menunggu dalam diam. Kelompok serigala tampaknya tidak bergerak sangat cepat, tetapi mereka perlahan-lahan menjadi lebih jelas bagi semua orang saat mereka mendekat. Serigala yang paling mencolok di dalam kawanan adalah binatang serigala bermutasi yang hampir 2 kali lebih besar dari serigala biru normal. Serigala besar ini tersebar di berbagai lokasi di seluruh kawanan serigala, dan meskipun bulu mereka mempertahankan warna biru aslinya, mata mereka telah berubah dari hitam menjadi warna hijau yang agak mengganggu. Melalui mata hijau yang mengancam itu, sedikit sifat spiritual dapat dilihat. Alis Hani berkerut saat melihat itu. Binatang serigala yang bermutasi itu akan agak merepotkan untuk dihadapi. Selain itu, ada juga sejumlah besar dari mereka. Dan saat ini, Hani berdiri di samping seorang pria raksasa yang tingginya sekitar 20 kaki, dan keduanya berada di belakang pejabat militer kota Anyuan yang bertanggung jawab untuk menjaga tembok ini. Ini adalah saran yang diajukan oleh Sang Kui yang telah mengalami beberapa gelombang binatang. Dia tahu pentingnya komandan selama peristiwa berbahaya ini, jadi dia mengirim keduanya untuk melindungi pejabat militer. Lagi pula jika pejabat ini jatuh, situasi di seluruh tembok kota ini akan menjadi kacau balau. Pria besar yang berdiri di samping Hani juga seorang prajurit pemurnian tubuh dari perusahaan timur surgawi bernama Du Xiao. Dia menggunakan seni kultivasi yang agak aneh, yang membuat tubuhnya tumbuh menjadi besar, tapi juga memberinya kekuatan yang luar biasa. Semakin besar dia, semakin menakjubkan kekuatannya. Rupanya, dia sudah mempraktikkan seni kultivasi itu ke tingkat yang sangat tinggi. Sebelum kedatangan Han Li, dia adalah prajurit paling kuat di antara perusahaan timur surgawi. Kembali ketika Han Li diberi peran sebagai wakil pemimpin pasukan, dia adalah salah satu orang yang menantang otoritasnya. Namun setelah demonstrasi kekuatan di mana Han Li telah mengambil batu besar dengan berat beberapa ton sebelum melemparkannya ke udara dengan mudah, Du Xiao mengakui kekalahannya dan tunduk pada otoritas Han Li. Saat ini, Han Li memegang apa yang tampak seperti pisau tebal biasa di tangannya. Sementara itu, Du Xiao membawa tongkat yang dibuat khusus dengan panjang sekitar 20 kaki, dan masing-masing berdiri di atas salah satu pejabat militer tersebut. Pejabat itu tampaknya berusia sekitar 30 tahun dengan tubuh yang sedikit kurus. Dia mengenakan setelan baju besi logam, dan meskipun fitur wajahnya cukup biasa dan tidak mencolok, dia memiliki sepasang mata cerah dan tajam serta aura yang mengintimidasi secara alami. Meskipun dia hanya seorang pejabat biasa di ketentaraan, dia juga seorang prajurit pemurnian tubuh yang cukup kuat. Itu bukan sesuatu yang perlu dibingungkan. Bagaimanapun, sebagian besar prajurit pemurnian tubuh di antara manusia di alam roh memilih untuk bergabung dengan tentara di kota mereka masing-masing. Tidak ada kekurangan individu yang menakutkan di antara mereka yang telah mengembangkan seni pemurnian tubuh mereka secara ekstrim. Dan bahkan kultivator tingkat tinggi harus mewaspadai mereka. Sama seperti Han Li sedang menilai semburan serigala biru mendekati kota dengan cara tanpa ekspresi. Serangkaian dentuman rendah namun eksplosif tiba-tiba meletus dari belakangnya. Segera setelah itu, lebih dari 100 bola api merah yang masing-masing berukuran beberapa puluh kaki terbang keluar dari titik tertentu di dalam kota, menabrak kawanan serigala yang hanya beberapa kilometer jauhnya dari tembok kota. Ledakan menggelegar terdengar secara berurutan saat ratusan bola api meledak di antara kawanan serigala, menciptakan adegan pembantaian mutlak. Meskipun itu hanya api biasa, binatang serigala itu hanyalah binatang biasa. Jadi mereka benar-benar tidak berdaya melawan api yang membakar ini. Ekspresi Han Li sedikit berubah setelah melihat itu sebelum dia berbalik untuk melihat ke arah tertentu di belakangnya. Di sana di sebidang tanah kosong tidak jauh dari tembok kota, lebih dari 100 ketapel telah dipasang berdampingan. Ada gerombolan besar prajurit yang menempatkan benda-benda merah berbentuk bola ke ketapel, sebelum benda-benda itu diluncurkan bersamaan mengikuti perintah keras. Saat benda-benda itu diluncurkan ke udara, mereka berubah menjadi bola api raksasa, melengkung di udara sebelum mendarat di antara kawanan serigala di sisi lain tembok kota. Serigala biru yang tak terhitung jumlahnya langsung direduksi menjadi bangkai hangus. Setelah hanya 2 gelombang serangan ini,
Hampir 20.000 serigala biru telah dibunuh. Saat Hani merasa sedikit terkejut dengan kekuatan menghancurkan dari ketapel itu, serangan tiba-tiba berhenti dan tidak ada lagi gelombang bola api yang diluncurkan setelah gelombang kedua. Sama seperti tampilan kontemplatif telah muncul di wajah Hanli, sekawanan serigala di kejauhan mulai melepaskan serangkaian lolongan kuat, seolah-olah mereka telah marah oleh dua gelombang serangan sebelumnya. Semua binatang serigala yang bermutasi mulai memimpin dari depan, dan seluruh kawanan serigala mulai berakselerasi. Goresan cakar serigala yang tak terhitung jumlahnya di tanah telah berubah menjadi gemuruh yang menggelegar, dan kawanan serigala itu menempuh jarak sekitar 500 meter dalam sekejap mata, sebelum meluncurkan serangan ganas ke tembok kota. Serigala biru satu demi satu melompat ke udara, menancapkan cakar tajam mereka ke permukaan halus tembok kota. Cakar mereka mampu menancapkan diri mereka 1 inci jauh ke dalam dinding, dan mereka mampu berpacu ke dinding menggunakan cakar mereka sebagai pegangan memanjat darurat. Mengikuti serangkaian instruksi keras dari pejabat militer di atas tembok kota, semua jenis panah mulai menghujani seperti badai deras, menyerang dan menjatuhkan serigala biru yang tak terhitung jumlahnya. Manusia dari alam roh jauh lebih kuat daripada manusia di dunia manusia, dan kekuatan penghancur mereka secara alami juga cukup besar. Namun, ada terlalu banyak serigala biru yang menyerang tembok kota. Mereka semua mengabaikan rekan mereka yang jatuh saat mereka menyerang dinding dalam kegilaan yang gila. Dan tidak butuh waktu lama sebelum beberapa binatang serigala berhasil mencapai puncak dinding. Prajurit manusia telah menunggu dengan penuh semangat untuk kedatangan mereka. Dan segera setelah satu serigala biru memanjat ke atas tembok kota, itu akan bertemu dengan 3 atau 4 senjata tombak sekaligus, langsung menusuk bagian vitalnya sebelum mendatangkan malapetaka lebih lanjut. Panah jatuh seperti hujan, sementara dentang senjata yang tak terhitung jumlahnya bercampur dengan teriakan perang dari para pejuang manusia serta lolongan binatang serigala yang mendekat. Sementara itu, Hani menahan diri untuk tidak terlibat dalam pertempuran. Dia hanya mengikuti pejabat militer yang dia lindungi saat pejabat itu berjalan bolak-balik di sepanjang tembok kota, meneriakkan instruksi keras pada prajuritnya. Di matanya, serigala biru biasa tampak sangat ganas, tetapi mereka tidak benar-benar menimbulkan ancaman besar bagi kota. Pertempuran yang benar-benar sulit masih belum datang. Di tembok kota lain yang diserang oleh ular piton merah, terlalu jauh bagi Handi untuk dapat melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi. Tapi suara pertempuran yang terdengar dari arah itu menunjukkan bahwa piton merah juga mulai menyerang. Pertempuran dimulai pada siang hari dan berlanjut hingga sore hari, menyelimuti keseluruhan kota Anyuan dalam aura darah dan darah kental. Cahaya di langit mulai redup ketika matahari menghilang satu demi satu secara bertahap digantikan oleh bulan. Namun serangan dari kawanan serigala itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti, dan malah menjadi lebih ganas dan ganas. Sebagai binatang yang belum mencapai kecerdasan, mereka hanya akan mulai memanfaatkan potensi penuh mereka pada puncak haus darah mereka. Ekspresi tenang yang dikenakan oleh pejabat militer yang dijaga Hani mulai menggelap. Setelah hanya setengah hari pertempuran, sepertiga dari prajurit normal di tembok kota telah binasa. Bahkan ada 20 anggota perusahaan Timur Surgawi yang gugur dalam pertempuran. Tepat pada saat itu, 2 lolongan serigala yang tajam meletus dari bagian belakang sekawanan serigala biru. Serigala bermutasi yang telah menghilang ke dalam kawanan begitu serangan terhadap kota dimulai, akhirnya mulai menampakkan diri sekali lagi. Serigala besar itu dengan mudah melompat setinggi 50 hingga 60 kaki, dan mereka berlari secepat kilat. Panah yang ditembakkan oleh tentara biasa hampir sepenuhnya tidak efektif melawan mereka, dan mereka melesat ke tembok kota secepat angin. Para prajurit yang ditempatkan di atas tembok kota secara alami segera menyerang dengan senjata mereka. Tetapi serigala raksasa ini melompat tinggi di udara sebagai tanggapan, melompati tentara sebelum berbalik untuk menyerang mereka dari belakang. Begitu serigala bermutasi ini memasuki pertempuran, jumlah korban di pihak manusia segera melonjak drastis. Beberapa binatang serigala bermutasi juga berhasil mencapai tembok kota tempat Hanli berada, dan sekitar selusin tentara terbunuh dalam sekejap mata. Pejabat militer segera menginstruksikan prajurit pemurnian tubuh dari perusahaan Timur Surgawi untuk memerangi binatang serigala itu, sementara prajurit biasa terus menangkal serigala biru normal.
Benar saja, Zhang Kui dan kelompok sekitar selusin prajurit pemurnian tubuh dapat dengan cepat mengatasi situasi. Namun teriakan terkejut tiba-tiba terdengar dari sekelompok tentara di dekatnya. Diikuti oleh dua binatang serigala yang bermutasi melompati sepetak tembok kota yang paling dekat dengan pejabat militer. Begitu mereka turun di atas tembok kota, dua binatang serigala besar menyapu tentara di jalan mereka dan menerkam ke arah pejabat militer.